Paulus M. Davandiwau, program studi pendidikan matematika dari Universitas Kristen Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang media pembelajaran. Nah, di sini saya menerapkan poin-poin 1, pengertiannya, 2, jenis-jenis, 3, prinsip-prinsip, 4, karakteristik. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. Kedua, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis media pembelajaran. Itu 1, audio. Audio ini jenis media yang berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Contohnya radio, tape record, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Kedua, visual. Jenis pembelajaran visual ini merupakan media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual ini menampilkan materi dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Ketiga, audiovisual ini merupakan media yang mampu menampilkan sumber dan gambar. Ditinjau dari karakteristiknya, media audiovisual ini dibedakan menjadi 2, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Keempat, serbanika. Media pembelajaran serbanika merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar sekolah atau lokasi lain, atau di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Contohnya, papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar pada masyarakat. Kelima, gambar fotografi. Gambar fotografi ini diperoleh dari beberapa sumber, misalnya dari surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi. Foto yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dapat digunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan tertentu. Keenam, peta dan global. Jenis media pembelajaran berikutnya adalah peta dan global. Ini berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi seperti keadaan permukaan bumi, daratan, sungai, dan gunung, dan tempat-tempat serta arah dan jarak. Baik, di sini efektivitas ini merupakan pemilihan media pembelajaran harus berdasarkan pada ketepatan penggunaan atau efektivitasnya dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran atau pembentukan kompetensi. Pendidik harus dapat berusaha agar media pembelajaran yang diperlukan untuk membentuk kompetensi ini secara optimal dapat digunakan dalam pembelajaran. Kedua, relevansi. Relevansi ini kesesuaian media pada pembelajaran yang digunakan dengan tujuan, karakteristik materi pelajaran, potensi dan berkembang siswa, serta dengan waktu yang tersedia. Ketiga, efisiensi. Efisiensi ini pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus benar-benar memperhatikan bahwa media tersebut murah dan hemat biaya, terdapat menyampaikan inti pesan yang dimaksud. Persiapan dan penggunaan relatif memerlukan waktu yang singkat, kemudian hanya memerlukan sedikit tenaga. Keempat, dapat digunakan. Media pembelajaran yang dipilih harus benar-benar dapat digunakan atau diterapkan dalam pembelajaran sehingga dapat menambah peningkatan kualitas pembelajaran. Kelima, kontekstual. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus mengedepankan aspek lingkungan sosial dan budaya dengan mempertimbangkan aspek pengembangan pada pembelajaran live. Nah, terakhir, karakteristik media pembelajaran. Karakteristik media pembelajaran ada 5 poin. 1. Media pembelajaran hendaknya memiliki sifat fiksatif, artinya media pembelajaran memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian.
Kedua, media pembelajaran hendaknya bersifat manipulatif, dalam artinya bahwa media pembelajaran dapat menampilkan kembali objek atau kejadian yang telah disimpan sebelumnya dengan memberikan beberapa modifikasi atau perubahan seperlunya sehingga dapat menunjang proses belajar mengajar. Ketiga, media pembelajaran juga hendaknya bersifat distributif, dalam artinya bahwa media pembelajaran memiliki kemampuan untuk menjangkau khalayak yang jumlahnya besar dalam satu kali penyajian secara serempak. Keempat, media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar hendaknya dapat diakses oleh pengajar dan juga peserta didik sebagai khalayak sasaran. Aksesibilitas media tergantung pada teknologi yang digunakan dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Kelima, media pembelajaran hendaknya dapat digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Begitu pula dengan persiapan materi pembelajaran yang akan diberikan dan alokasi waktu yang akan diterapkan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.